wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi kita. Sebelumnya kita sudah bahas tentang uji T untuk suatu sampel, maka pembahasan kali ini kita akan belajar untuk uji independen sampel. Apa uji independen sampel? Yaitu analisis dengan metode yang bertujuan untuk membandingkan dua rata-rata dari dua grup yang tidak berhubungan. Jadi ada dua grup tidak berhubungan, kita ingin membandingkan rata-ratanya. Bagaimana? Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Nah, ini contoh dari independen sampel, di mana seorang peneliti ingin membandingkan nilai suatu mata pelajaran antara dua kelas dengan menggunakan dua metode yang berbeda, yakni diskusi dan ceramah. Nah, di sini ada dua kelompok A dan kelompok B. Diberikan metode yang berbeda, ada diskusi, ada ceramah. Dua kelompok ini tidak saling berhubungan, makanya disebut dengan independen. Mereka hanya diberikan beda perlakuan, tetapi tidak saling berhubungan. Kemudian ada dicantumkan nilai. Bagaimana prosedurnya? Prosedur yang sama dengan uji sebelumnya, bahwa prosedur uji hipotesis dimulai dengan perumusan hipotesis, kemudian kita hitung tes statistik, kemudian kita tentukan batas daerah, kriteria penerimaan atau penolakan, kemudian kita bandingkan nilai dan kita buat kesimpulan. Kita masuk ke langkah pertama adalah perumusan hipotesis. Dapat kita buat hipotesis dari permasalahan yang tadi. Hipotesis alternatif adalah terdapat perbedaan antara metode diskusi dengan ceramah, sedangkan halnya tidak terdapat perbedaan antara metode diskusi dengan ceramah. Langkah kedua, kita menghitung tes statistik langsung dengan SPSS. Sekarang kita masuk ke langkah mencari nilai T dengan memanfaatkan SPSS. Nah, di sini seperti biasa ada variable view dan ada data view. Kita inputkan nilai di variable view dulu, metode dan nilai. Jangan lupa di metode kita buat value-nya 1 untuk diskusi, 2 untuk ceramah. Selanjutnya di variable view bisa dilihat di layar. Kemudian kita masuk ke data view, kita masukkan data-data yang ada, 1 untuk diskusi, 2 untuk ceramah. Seperti biasa, ini bisa kita input di Microsoft Excel, kemudian disaring ke sini, atau bisa kita input langsung di sini. Kita masuk ke langkah selanjutnya, kita pilih analyze, kemudian kita pilih components. Kemudian kalau kemarin kita pilih sampel, sekarang kita sudah masuk ke independen sampel. Kita pilih. Kemudian metode ini kita masukkan ke dalam grouping variable. Nanti kita pilih, kita blok, kemudian kita pilih define group. Di grup 1 kita tulis 1, di grup 2 kita tulis 2. Kemudian kita compare. Kemudian kita masukkan variabel nilai ini pada kotak tes variabel di sana. Nanti kita begini, kita pilih. Sudah. Kemudian kita pilih option. Ini sudah confident interval 95%, berarti sudah benar. Karena alpha kita 5%, berarti confident interval kita 95%. Kemudian kita klik continue. Kemudian klik OK. Maka akan keluar hasil
statistik, kemudian ada independent sample test. Data hasil ini pada uji independent sample test ini tepatnya di grup statistik dan independent sample test. Pertama pada grup statistik ini dijabarkan tentang jumlah data, bahwa yang diskusi ada 9 dan yang ceramah ada 8. Kemudian ada rata-rata, ada standar deviasi, dan ada standar error rata-rata. Kemudian pada independent sample ini memaparkan nilai-nilai. Jadi yang mana nilai T tabelnya, hitungnya kita bisa lihat di sini pada nilai T. Jadi kita bisa memperoleh nilai T-nya sebesar min 3,1. Nah, inilah nilai T kita yang akan kita bandingkan dengan nanti T tabel kita. Jadi simpan dulu T kita adalah min 3,170. Langkah ketiga adalah menentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. Nah, pada bagian ini kita akan menentukan T tabelnya. T tabel untuk uji T kita harus menentukan degree of freedom atau derajat kebebasan. Derajat kebebasan untuk data independen itu N1 tambah N2 dikurang K. N1-nya adalah jumlah sampel untuk perlakuan 1, N2 untuk perlakuan 2 dikurang K untuk jumlah kelompoknya. Berarti 9 tambah 8 dikurang 2, degree of freedom-nya ada 15. Silakan buka tabel T-nya, dilihat degree of freedom yang ke-15 pada alpha 0,025. Kenapa 0,025? Karena alpha kita ada 5%, sementara untuk uji dua arah. Dimana tahu uji dua arah itu dari jenis hipotesis kita sama dengan dan tidak sama dengan. Maka teman-teman akan mendapati angkanya yaitu 2,131. Jadi nilai T untuk alpha 5% dengan dua sisi adalah 2,131. Prosedur yang keempat adalah menentukan kriteria penerimaan atau penolakan. Karena kita uji dua pihak seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, maka kriterianya adalah, kebayang ya gambarnya, dia membelah menjadi dua sisi karena dua pihak ini. Jadi jika T hitung lebih kecil daripada min T alpha per 2 atau T hitung lebih besar daripada T alpha per 2, maka H0 ditolak. Sedangkan jika T itu lebih besar daripada min T alpha per 2 atau lebih kecil dari T alpha per 2, maka H0 harus diterima. Prosedur yang kelima, kita bandingkan nilai T dengan T tabel. Hasil uji dengan SPSS kita mendapatkan T hitung sebesar min 3,170. T tabel kita peroleh 2,131. Langkah terakhir, kesimpulan, karena T tabel itu lebih kecil daripada T hitung, yaitu min 3,170 itu lebih kecil daripada 2,131, maka H0 ditolak. Dengan kata lain, HA diterima. Maka dapat dibuat kesimpulan bahwa memang terdapat perbedaan antara metode diskusi dan metode ceramah. Dalam menentukan kesimpulan, selain kita membandingkan T tabel dengan T hitung, kita juga dapat membandingkan nilai sig atau p-value yang sudah kita hitung di SPSS itu, kita bandingkan dengan alpha. Jika sig-nya lebih besar dari alpha, maka H0 diterima, dan sebaliknya jika sig-nya lebih kecil daripada alpha, maka H0-nya ditolak. Nah, dari perhitungan kita dapat diketahui pada SPSS tadi, silakan dicek kembali bahwa signifikan kita bernilai 0,006 yang memiliki nilai lebih rendah daripada alpha yaitu 0,05, maka H0-nya
ditolak. Ini sama ya ketika kita membandingkan T tabel dengan T hitung, dengan hasil yang kita peroleh dengan membandingkan sig atau p-value dengan alpha. Demikian materi kita hari ini. Saya mengutip dari salah satu imam besar dalam agama Islam. Kata-katanya, jika kau tak tahan dengan lelahnya belajar, maka kau harus mampu menahan perihnya kebutuhan. Jadi memang belajar itu kita harus memberikan energi, waktu, dan kualitas terbaik dari diri kita, sehingga kita akan memperoleh hasil yang maksimal. Baik, terima kasih atas perhatian. Semoga bisa